Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di mata kuliah profesi kependidikan dengan saya Kamarudzaman. Hari ini tentunya akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan materi kelanjutan yang seperti apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ataupun di video-video yang telah saya share kemarin. Pada beberapa pertemuan ini tentunya terkait dengan profesi kependidikan, ya kita telah membahas tentang berbagai macam perkembangan, berbagai macam faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan. Ya, aspek-aspek yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya proses perubahan sistem pendidikan. Hari ini ya tentunya secara eksplisit kita akan memahami tentang profesi kependidikan itu. Terkait dengan profesi kependidikan ya tentunya tidak lepas yang dinamakan profesi seorang guru. Nah, terkait dengan profesi ya makanya kita harus tahu dulu, kita harus kenal apa sih itu profesi. Ya, nanti ya setelah profesi itu kan ada profesional, ada profesionalitas, ada profesionalisasi. Nah, oleh karena itu, hari ini akan kita bahas terkait dengan pengertian dari definisi beberapa istilah-istilah tersebut. Terkait dengan profesi, banyak sekali ahli-ahli yang mendefinisikan terkait dengan profesi. Profesi ini kan kata serapan sebenarnya dari bahasa asing, ya, yaitu bahasa Inggris, ya, yang asal katanya itu profes. Nah, kalau dalam bahasa Yunani artinya janji untuk memenuhi kewajiban, melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Nah, jadi kewajiban yang dilakukan dalam memenuhi tugas tertentu secara tetap. Nah, itu dalam bahasa Yunani. Dalam kesempatan ini ada beberapa pengertian tentang profesi, diantaranya profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Jadi selama ini kan kita bilang, oh ini profesinya sebagai apa, sebagai supir, profesinya. Jadi ternyata profesi itu bukan sembarangan. Kalau berbicara profesi, dia harus profesional. Jadi harus punya menuntut keahlian atau keterampilan dari perilakunya. Makanya sering kalau yang ahli-ahli profesi itu sering dibentuk dalam organisasi profesi. Nah, misalnya yang ada organisasi profesi itu adalah Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu guru. Terus Ikatan biasanya cendekiawan misalnya, ataupun apa yang advokat itu. Ya, jadi harus sarjana hukum, harus memiliki pendidikan advokat dan sebagainya. Itu profesi. Profesi itu kan merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, memerlukan keterampilan, ya baik melalui pengetahuan yang mendalam, ya ada jenjang pendidikan khusus yang mesti dilalui sebagai sebuah persyaratan serta memiliki dedikasi yang tinggi. Itu profesi. Terus profesi apabila diimplementasikan ataupun yang menuntut, orang profesi itu dituntut untuk profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah pekerjaan yang kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang menjadi sumber penghasilan. Ya, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadikan sumber penghasilan ya dalam kehidupannya, yang memerlukan keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta ya memerlukan pendidikan profesi. Jadi betul-betul ada standar mutunya. Jadi dia dikatakan profesional. Selanjutnya, selain profesional,
Eh, Profesional itu sebelum masuk ke profesionalisasi, biasanya profesional itu untuk memenuhi dia dikatakan profesional, dia harus apa ya, menguasai kompetensi. Ya, salah satunya kecakapan, ya standar-standar tertentu itu biasa sering dikenal dengan kompetensi. Ya, kompetensi itu kan seperangkat ibaratnya kemampuan, pengetahuan, keterampilan, ya, bahkan untuk ya syarat-syarat untuk menuju pada profesional. Jadi ada kompetensi di dalam profesional. Misal di dalam Permendiknas tahun 2008 bahwa standar kompetensi guru itu ada 4. Ya, pertama kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, disitulah dia dikatakan profesional apabila dia mampu memahami dan mengimplementasikan kompetensi yang menjadi syarat mutlak. Menjadi syarat mutlak dia sebagai seorang profesional. Oke. Terus apa yang dimaksud dengan profesionalisme? Nah, profesionalisme ini mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen daripada anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Jadi sikap mental. Lebih kalau profesi tadi misalnya dia pekerjaannya apa, terus profesional, keahliannya, apakah dia bekerja terus sesuai dengan keahlian, baru profesional, bentuk komitmennya untuk menjaga dan mewujudkan kualitas profesionalnya, sampai ke profesionalitas, yaitu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi terhadap terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu merupakan ya profesionalitas. Baik, ya selanjutnya kita akan masuk ke ternyata masih ya selain profesionalitas ada profesionalisasi. Ya, profesionalisasi itu ya suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi suatu proses menuju perwujudan dan peningkatan profesi yang lebih baik, yang lebih matang, ya, dalam rangka meningkatkan standar-standar yang telah ditetapkan. Baik, kita akan masuk ke karakteristik karakteristik dan syarat karakteristik dan syarat profesi karakteristik dan syarat profesi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya pasal 7 disebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi ini kita akan bahas dulu nih bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2000 Undang-Undang Guru dan Dosen itu pasal 7 disebutkan profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang masuk dalam lingkaran profesi. Kalau dosen itu juga gabung dengan organisasi profesi, yaitu ya tetap juga sebagai guru. Karena setinggi-tingginya tingkat jabatan akademik dosen itu ya kembali kepada guru besar. Oke, jadi di sini kita Bapak akan menyampaikan tentang pekerjaan yang pekerjaan sebagai profesi guru dan dosen ya karena dia merupakan suatu bidang khusus yang dilaksanakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut nih.
Nah, jadi ini merupakan salah satu ya, hal-hal yang diperhatikan dalam pekerjaan guru dan dosen. Apa ya hal tersebut? Ya, satunya memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Jadi kalau nggak ada panggilan jiwa menjadi guru, jadi dosen itu sangat sulit. Kalau jadi guru itu harus panggilan jiwa. Kalau tidak panggilan jiwa, nanti akan bekerja tidak secara maksimal. Karena apa? Karena jadi guru itu sangat tidaklah mudah. Dia digugu dan ditiru dengan kompensasi yang belum begitu menjamin. Maksudnya kadang-kadang dengan gaji yang kecil tapi tugasnya berat. Kayak dosen kerjanya sulusen tapi gaji sesen katanya. Biasa juga ya orang mengatakan begitu. Ya, tapi dalam hal ini dia harus punya bakat, minat, ya panggilan jiwa dan idealisme yang tinggi. Yang kedua, untuk jadi guru itu harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, jadi ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Ya, bagaimana kita sebagai guru untuk meningkatkan manusia seutuhnya. Ya, manusia yang beretika, bermoral, bahkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini punya komitmen ya, dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan yang terimplementasi agar anak peserta didik memiliki keimanan, ketakwaan, dan akhlak-akhlak yang mulia. Yang ketiga, memiliki kualitas akademik dan berlatar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Ya, kualifikasi pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kalau jadi guru bahasa Inggris, berarti syaratnya S1 bahasa Inggris. Jadi guru bahasa Indonesia, S1 bahasa Indonesia. Jadi PPKN, guru latar belakang pendidik PPKN. Jadi seperti itu, memiliki kualifikasi. Jadi ada syaratnya, syarat mutlak yang juga harus dipenuhi. Selanjutnya, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Ya, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang-bidang tugas ya kompetensinya. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Ini jelas sebagai guru ya dengan memiliki beberapa macam kompetensi tadi. Ya, jadi jangan sampai ada bahasa menteri yang biasa yang lagi booming kemarin, kita berada di era di mana ya, gelar tidak menjamin kompetensi ya. Sementara untuk memperoleh gelar itu kita harus menguasai kompetensi ya itu sebenarnya justru lulusan-lulusan yang ataupun gelar-gelar yang diperoleh tanpa kompetensi itu ya gelar-gelar yang abal-abal. Kalau mereka betul-betul menjalankan proses, menjalankan akademis yang sesuai dengan aturan, ya tentunya memiliki kompetensi yang diperlukan. Ya, mereka pasti menjalani, pasti menguasai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Selanjutnya, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Ya, memiliki tugas tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Nah, itu sudah jelas. Selanjutnya, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Nah, jadi memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Ya, ini kadang-kadang juga ambigu. Kadang-kadang kerjanya lumayan. Yang coba kita lihat saudara kita yang honor berapa antara penghasilan dengan apa yang dikerjakan itu tidak seimbang. Kerjaannya berat, tapi penghasilannya ya bahkan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mungkin tidak cukup. Nah, selanjutnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Oleh kita sebagai guru itu memang tidak lepas
Ya, tidak ada katanya cukup, tidak ada katanya sudah, ya, tidak ada katanya stop untuk belajar. Karena di sini memang profesi belajar sepanjang hayat itu memang ya harus kita laksanakan. Karena kita harus update, harus sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan ya teknologi, sesuai dengan peradaban, ya, dalam memberikan proses pembelajaran, dalam memberikan proses ya, edukasi yang membangun, yang mendidik, ya, sehingga anak-anak didik kita mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Terus memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. Ya, kita ada jaminan hukumnya. Karena kita dilindungi oleh undang-undang. Tapi memang sekarang ini kita dikait ya lagi-lagi sering dilema dengan ya peraturan-peraturan undang-undang yang juga menjadi yang membatas ruang gerak kita untuk melakukan proses bimbingan kepada peserta didik. Misalnya ya dalam melakukan hukuman kepada peserta didik. Ya, sering kita dengar kemarin ya, terjadi perselisihan murid orang tua murid ngelaporkan seorang guru, ya begitu juga sebaliknya gitu kan. Nah, dalam misalnya dalam proses didikan gurunya ya salah, sedikit saja salah ya dilaporkan oleh orang tuanya ya, ke pihak-pihak yang berwajib. Nah, ini yang juga menjadi dilema. Terus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, jadi memiliki setiap pekerjaan yang profesi itu ya ada organisasi profesinya. Baik, sekarang kita masuk pada khusus jabatan ya untuk jabatan guru. National Education Association menyarankan beberapa kriteria jabatan guru. Bagaimanakah kriteria tersebut? Nah, ini ada berapa poinnya, kriterianya yang yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual gitu. Nah, apa sih maksudnya? Jabatan guru itu kan jabatan guru memenuhi kriteria ini karena mengajar melibatkan upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan-kegiatan intelektual. Ya, selanjutnya kegiatan yang dilakukan anggota profesi adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan profesional lainnya gitu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kriteria jabatan guru itu adalah kegiatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Ya, semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dengan orang lain gitu. Dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Jadi profesional itu ya harus dibutuhkan dalam jangka panjang. Ya, bukan ya setengah-setengah. Terus jabatan yang berkesinambungan yang memerlukan latihan dalam jabatan. Makanya dalam proses sehari-hari, proses ya dalam peningkatan jabatan, guru-guru itu harus senantiasa mengikuti pelatihan, workshop, seminar dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Nah, jadi anggotanya tetap. Nah, jabatan menjanjikan karir hidup itu seharusnya bagus untuk menjadi seorang guru. Jabatan yang menentukan bagus ya ataupun standarnya ada standar sendiri ya, standar guru gue sesuai dengan undang-undang guru dan dosen gitu kan.
Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Jelas, guru itu kan ibarat lilin. Nah, teman-teman. Jadi guru itu sering dikatakan ibarat lilin yang siap rela membakar dirinya untuk menerangi orang lain. Artinya apa? Ya lebih mementingkan memberikan layanan di atas keuntungan pribadi. Jadi seperti itu. Ya, mungkin hanya itu dalam pertemuan kita pada hari ini ya, dalam profesi kependidikan. Sekian, mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.